Indonesia Menyapa kembali menyapa Anda. Pendengar di edisi hari ini, selamat pagi dan salam jumpa. Sorotan kami di sesi ketiga adalah mempertahankan kedaulatan negara di Natuna, yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tetapi kalau dalam teritori dilihat memang mereka Natuna berada di kawasan selatannya Cina. Kalau bahasanya orang Natuna itu di selatannya Laut Cina sebenarnya. Nah, ini yang memang menjadi polemik ketika diharapkan Indonesia tetap memberikan konsentrasi penuh terhadap wilayah tersebut, karena wilayah tersebut memang adalah wilayah yang bisa saja terdampak dari konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, pendengar, kita akan membahas ini karena Presiden menaruh perhatian penting terhadap ini, dan kemarin dikabarkan juga Presiden memanggil Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam. Bagaimana pertemuan itu? Saya sudah bersama dengan juru bicara Istana Kepresidenan, tim atau staf khusus Presiden bidang komunikasi publik, ada Johan Budi SP. Selamat pagi, Pak Johan Budi. Selamat pagi, Mas Maulana. Gimana kabarnya, Pak? Masih baik, lancar puasanya ya? Amin, amin. Amin, masih lancar puasanya. Kemarin dikabarkan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum itu saya ingin sampaikan dulu lewat juru bicara Presiden, selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ya? Siap. Betul ya, 21 Juni. Betul. Beliau ulang tahun hari ini. 21 Juni tahun 61, berarti beliau sudah 55 tahun umurnya kan? 55 tahun. Gak ada acara khusus di istana, Pak Presiden? Saya kira tidak ada ya. Ya, ini sekarang saya lagi di tempat peresmian di beberapa wilayah. Kunker ya. Presiden lagi kunker hari ini. Wah, siap. Di tol Bogor, Ciawi, terus ke Rumpin juga nanti. Waduh, ini Presiden mengisi ulang tahunnya dengan tetap kerja terus ini. Seperti moto. Kerja. Karena fase keduanya itu fase bangun pondasi kalau Pak Presiden bilang kan. Nah, ini kerja betulan ini. Oke, baik, kita tanya lagi soal kemarin Pak Luhut Binsar Panjaitan benar itu dipanggil oleh Presiden betul. Khusus untuk bicara soal Laut Cina Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna. Mas Johan, gimana? Kemarin memang Presiden tidak hanya memanggil Pak Luhut Menko Polhukam, tetapi juga Ibu Menteri Luar Negeri. Salah satu topik yang dibicarakan adalah memang berkaitan dengan statement dari jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina ya, mengenai adanya klaim mereka ya bahwa ada nelayannya tertembak oleh Angkatan Laut kita. Oke, apa yang disampaikan oleh reaksi Cina ketika menyampaikan itu, dan bagaimana respon kita pada saat itu, Mas Johan, yang disampaikan ke Pak Luhut ya? Betul. Saya tidak tahu detail yang disampaikan, tapi kemarin Pak Luhut menyampaikan kepada saya bahwa Presiden memberikan direction. Yang pertama adalah kedaulatan negara harus dijaga di semua wilayah, termasuk di Natuna. Yang kedua juga tentu harus ada upaya jangan sampai peristiwa atau klaim yang disampaikan oleh pihak Cina itu merusak hubungan gitu. Tetap ada prinsip bahwa kedaulatan negara adalah harga mati gitu. Jadi tidak bisa dikabulkan. Oke. Kemudian kalau nggak salah Presiden juga menerima laporan soal 12 kapal asing yang terintai lewat intai udara gitu. Itu gimana respon Presiden? Sebenarnya gini, Presiden dalam kaitan dengan menjaga laut ya, itu sangat concern terhadap kedaulatan tadi yang saya sampaikan, termasuk batas-batas wilayah terluar ya. Pembangunan juga diarahkan ke sana. Yang kedua, beliau juga fokus pada kekayaan alam di laut ya, di eksplorasi di ikan di laut, sehingga ini menjadi concern Presiden, sehingga perintahnya sudah jelas disampaikan, termasuk ke Menteri KKP. Oke, tapi apa model komunikasi diplomasi luar negeri yang coba dikembangkan oleh Bapak Presiden yang disampaikan ke Pak Luhut untuk ini kan
komplikasinya juga nggak mudah ketika kita bicara Laut Cina Selatan, karena Cina pun sudah ada konflik dengan beberapa negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina kan gitu. Itu apa yang coba dikembangkan, mengingat Bapak Presiden itu selalu menyampaikan soal poros maritim, selalu menjual Indonesia dari sisi lautnya. Laut Natuna juga luar biasa sebenarnya potensinya. Itu apa yang coba diperintahkan ke Pak Luhut Binsar, Mas Johan? Jadi gini, kalau kebijakan detail dalam konteks ini tentu Menteri Luar Negeri ya, dan Pak Luhut yang bisa ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam konteks politik luar negeri dalam kaitan dengan perbatasan atau maritim ini, ya, itu tadi bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah harga mati, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Ya, oke. Baik, Mas Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Pro 3 Radio, Mas. Saya lagi sampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden yang ke-55. Terima kasih. Ya, mendengar Mas Johan Budi, juru bicara kepresidenan atau staf khusus Presiden bidang komunikasi publik, yang sudah menyampaikan memang benar bahwa Presiden memanggil Pak Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri KKP dan Menteri Luar Negeri bicara soal bagaimana mencari solusi untuk Laut Natuna yang selalu menjadi konflik dengan Tiongkok. Beberapa kali memang kapal Cina itu melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan disampaikan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat untuk tetap mempertahankan perairan Kepulauan Natuna sebagai bagian kedaulatan Indonesia. Memerintahkan agar mempertahankan kedaulatan RI sejak kemerdekaan. Pernyataan itu merupakan reaksi atas insiden antara kapal perang milik TNI Angkatan Laut dan kapal ikan Cina di perairan Pulau Natuna pada Jumat lalu. Insiden itu dipicu oleh laporan hasil intai udara yang menunjukkan ada 12 kapal asing di perairan Natuna. TNI Angkatan Laut mengirim 4 kapal perang Republik Indonesia. Melihat kedatangan itu, kapal Cina berpencar dan melarikan diri. Komunikasi radio dan peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti tidak digubris. KRI mengejar sampai tembakan peringatan dilepaskan udara dan laut. Kita akan konfirmasi ini pendengar bersama dengan Kolonel Pelaut Arif Badrudin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ranai, Natuna. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Maulana. Apa kabar Pak Arif? Baik. Presiden punya concern penting ketika mendapat laporan soal insiden yang terjadi Jumat lalu antara KRI kita dengan kapal Cina. Ini tentu tadi kami dapat informasinya bahwa sebenarnya kapal Cina itu ada 12 di lewat intai udara. Ketika 4 KRI dikirimkan, mereka kocar-kacir, dan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Cina adalah mereka komplain karena ada nelayan Cina yang tertembak oleh Angkatan Laut kita. Mungkin jelasnya Pak Arif yang lebih tahu di lapangan, Pak Arif. Silakan. Baik, saya sudah mengkonfirmasi kepada para komandan yang berada di lapangan, komandan KRI yang ada di lapangan. Namun mereka juga sudah menyanggah hal tersebut, bahwa tembakan yang diberikan itu tidak ada tembakan yang mengenai pada personil, karena semua tembakan berupa tembakan peringatan ya. Jadi tidak diarahkan kepada manusia, itu hanya diarahkan kepada haluan dari kapal itu, dan jika pun mengenai kapal maka diarahkan ke haluan yang kosong, yang tidak ada personilnya di situ. Kalaupun misalnya ada yang cedera, itu biasanya terjadi karena mereka dengan kecepatan tinggi melakukan penghindaran di tengah laut yang cukup bergelombang. Tentu saja pasti akan mengurangi keseimbangan mereka ya, sehingga bisa jadi mereka tertumbuk atau mereka tergores pada banyak logam yang ada di situ, seperti itu. Oke, baik. Ini kan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina di Reuters dan di Sky News, bahwa mereka yang tertembak oleh KRI kita sudah dipindahkan kondisinya dan lebih stabil dan sudah dipindahkan ke Pulau Hainan. Itu yang disampaikan. Tapi itu dari konfirmasi Pak Arif, jadi tidak ada, ini konfirmasi tidak ada satupun tembakan yang diarahkan ke kapal mereka gitu ya. Tapi gini Pak, ada 12, itu benar, itu bagaimana dapatkan informasinya? Ada 12 12 kapal Cina yang melanggar zona ekonomi eksklusif kita di perairan kita di Natuna, Pak. Baik Pak, itu kejadiannya di saat dini hari ya. Kapal-kapal kita sedang melakukan latihan reguler di perairan Natuna. Kemudian mereka mendapatkan kontak di radar, ada jumlahnya cukup banyak, sekitar 10-12. Kemudian diarahkan ke kontak tersebut oleh dan Satgas latihan saat itu, Komandan Guskam Lahar Nabar. Lalu dilakukanlah pengidentifikasian kira-kira kapal apa yang demikian banyak itu ya. Itu kita bisa mengetahui
apa yang mereka lakukan jika terlihat misalnya di layar radar itu kapalnya berpasang-pasangan, ini kemungkinan kapal sedang melakukan penarikan jaring secara berpasangan menggunakan pairing troll gitu. Lalu untuk memastikan nanti apakah ini kapal ikan asing atau bukan, kita mengirimkan pesawat udara, jadi bisa melihat secara visual ketika sudah mulai serang gitu Pak. Tapi yang disampaikan oleh Cina ini apa Pak? Saya nggak tahu ini apakah statement propaganda atau gimana, tapi memang harus konfirmasi kepada masyarakat karena beritanya juga tersebar luas karena beberapa media massa nasional hari ini juga memuat itu. Bahwa nama juru bicara kan Chunying Pak ya. Insiden ketiga yang dianggap insiden ketiga tahun ini itu berada di perairan tradisional nelayan Cina. Itu loh. Yang digaris bawahi adalah perairan tradisional nelayan Cina. Artinya bahasanya klaim wilayah itu Pak. Itu bagaimana Pak Arif? Baik, ini sudah sering dinyatakan oleh pemerintah kita ya, bahwa tidak ada di dalam hukum internasional itu istilah perairan tradisional seperti yang tadi disebut itu ya. Jikapun akan dibuat itu sebagai perairan tradisional, harus melalui perjanjian yang disepakati oleh kedua negara ya. Tidak bisa kita mengakui secara sepihak bahwa ini adalah perairan tradisional kita tanpa kita mendapat persetujuan dari negara yang jelas-jelas memiliki wilayah tersebut. Sama seperti kita punya perjanjian perairan penangkapan ikan tradisional itu dengan Malaysia, dan hanya itu saja yang kita ada perjanjiannya. Kalau dengan yang negara lain tidak ada. Jadi artinya yang dilakukan oleh Cina hari ini adalah propaganda dengan menyatakan itu adalah wilayah laut tradisional nelayan Cina. Ya, secara sepihak mereka menyebutkan itu ya. Tadi saya garis bawahi bahwa mereka harus membuat perjanjian itu dengan Indonesia. Ketika Indonesia menyatakan setuju, baru itu bisa mereka katakan seperti itu. Tapi selama ini tidak pernah ada permohonan tersebut. Oke, baik. Saya juga bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, ada Mas Hanafi Rais. Mas Hanafi, selamat pagi Mas. Halo Mas Hanafi Rais. Ya. Ya, oke. Maulana di studio Mas, apa kabar? Ya, baik Mas Maulana. Baik, saya bersama dengan Kolonel Laut Arif Badudin, Kolonel Laut Arif Badudin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ranai Natuna, Mas Hanafi. Pak Arif, ya. Oke, kabarnya kemarin ada pertemuan juga dengan Ibu Menlu untuk menanyakan soal insiden ketiga di tahun ini. Itu Cina sampaikan di Sky News dan juga di Reuters, Mas Hanafi. Gimana Mas Hanafi? Iya, jadi memang Cina ini sudah seringkali mengalami problem dengan kita karena melanggar wilayah perairan kita. Dan memang secara terbuka Cina pun juga sudah resmi mengatakan bahwa mereka punya overlapping maritime rights dengan Indonesia. Nah, kalau memang Cina sudah mengakui dan menyatakan bahwa ada problem tentang kelautan, wilayah teritori kelautan maritim mereka dengan kita, ya tentu harus segera diselesaikan. Nah, karena ini kita sejak lama ini sudah memposisikan diri sebagai non-claimant state, negara yang tidak punya problem overlapping batas maritim dengan negara-negara lain termasuk Cina, sementara Cina mengatakan mereka punya problem dengan kita, yang bisa dilakukan dua hal. Pertama, Indonesia harus kembali menjadikan ASEAN ini menjadi motor untuk berurusan dengan Cina, sehingga 10 negara ini harus punya satu suara untuk menghadapi satu negara Cina mengenai perbatasan di Laut Cina Selatan itu, atau bisa dilakukan secara bilateral antara Indonesia dengan Cina untuk segera duduk berunding, ya, memastikan batas wilayah yang harus saling menghormati kedaulatannya. Dan semua dasarnya adalah UNCLOS, United Nations on Convention of the Law of the Sea. Itu. Oke, tapi gini, Cina itu melanggar itu udah banyak sekali kan. Memang kalau catatan kami 2009, 2013, 2016 itu 3 kali. Ini insiden ketiga yang dinyatakan oleh Cina. Tapi ketika Cina itu menyatakan ada overlapping barrier atau batas dengan soal batas lautnya, terus mereka mengklaim di media massa internasional bahwa yang ditangkap oleh KRI kemarin itu berada di perairan tradisional nelayan Cina.
Harusnya bagaimana kita bersikap dengan statement seperti itu, Mas Hanafi? Sebenarnya kalau kita ini nggak usah bersikap dulu, kita ini nggak berstatement dulu saja. Apa yang dilakukan oleh Cina dengan klaim itu saja sudah salah. Salah, tidak legal, dan tidak legitimate. Apa dasarnya Cina mengatakan mereka ini punya traditional fishing right? Kalau itu adalah klaimnya histori, sejarah, wah semua negara-negara ini mungkin nggak ada ini. Yang namanya Cina sendiri pun tidak ada dikenal namanya negara Cina. Kalau semuanya itu basisnya adalah historis, traditional fishing right. Ya, karena Cina ini semua negara-negara sudah punya aturan yang namanya PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea, ya itu yang dipakai. Gitu. Nah sehingga mau berunding secara multilateral, ASEAN dengan Cina, atau mau berunding bilateral kita dengan Cina, itu dasarnya tadi itu saya tegaskan UNCLOS, hukum laut itu. Oke. Tapi kalau nggak salah dulu ada pertemuan juga parlemen Cina dengan parlemen kita di Komisi 1 juga ya Mas Hanafi ya? Tentang membahas tentang Laut Cina Selatan. Pada saat itu ada ungkapan bahwa ketika ditanyakan, yang disampaikan bahwa Cina mengharapkan bersama Indonesia melakukan penyelesaian dengan ASEAN Way, dengan cara Asia gitu. Itu tidak lanjutnya gimana Mas Hanafi? Ya, ASEAN Way itu artinya menyelesaikan DOC dan COC, Declaration of Conduct dan Code of Conduct antara ASEAN dengan Cina. Ya. Nah, tetapi kan rundingan ini, Cina ini kan selalu reluctant untuk membahas ini sampai dengan selesai, sampai dengan detail. Yang selalu dikatakan itu hal-hal yang sifatnya itu buying time, mengulur waktu, bahkan sebenarnya bisa dikatakan menghindari selesainya ASEAN Way ini. Gitu. Jadi ada inkonsistensi yang disampaikan oleh Cina dengan ASEAN Way itu. Kalau ASEAN Way itu selalu pasti ujungnya itu adalah penyelesaian DOC dan COC itu. Oke, Pak Arief, apa yang sering dihadapi teman-teman di perairan Natuna, Pak Arief, ketika dengan kapal-kapal Cina ini? Kalau kita lihat ada 5 insiden yang terjadi sejak 2009 antara Cina dengan nelayan Cina dengan KRI kita, Pak Arief. Baik Pak, jadi yang menjadi tipikal dari kapal-kapal ikan Cina ini, mereka melakukan penangkapan ikannya itu menggunakan carrying troll ya. Kedua, mereka selalu berusaha untuk menghindari mereka melarikan diri ketika dilakukan pengejaran, dan ada beberapa juga yang selalu melakukan perusakan terhadap kemudi. Jadi pompa hidroliknya itu dirusak, kemudian freonnya juga dimatikan ya, lalu ada beberapa lah yang kelihatannya sudah menjadi standard operating procedure mereka ketika dilakukan pengejaran oleh kapal negara lain gitu ya, kapal pemerintah negara lain. Lalu setelah itu juga Coast Guard-nya selalu berusaha untuk melindungi mereka dan meminta untuk melepaskan kapal yang ditangkap itu. Bagaimana cara Coast Guard mereka melindungi Pak di tengah kejaran kapal perang kita? Biasanya Coast Guard-nya datangnya jauh setelah kejadian ya, karena mereka selalu berada di luar dari ZTE kita. Namun karena mereka mendapat informasi kelihatannya dari radio kapal-kapal nelayan ini, lalu mereka dengan kecepatan tinggi menuju ke lokasi. Beberapa kejadian itu 6 jam setelah kejadian baru mereka bisa tiba di lokasi, dan mereka menggunakan radio komunikasi meminta supaya kapal tersebut dilepaskan. Itu caranya mereka. Oke, baik. Kalau pembicaraan apa upaya mereka untuk melakukan negosiasi dengan kita, itu apa yang mereka katakan biasanya? Yang saya baca dari laporannya para komandan yang berada di lapangan itu bahwa mereka meminta KRI untuk melepaskan kapal ikan tersebut karena nelayan-nelayan tersebut berada di perairan tradisional perikanan mereka. Saya selalu lupa istilah itu, karena istilah itu tidak ada ya di dalam istilah internasional itu. Kedua juga demi menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Cina, dan ini selalu dijawab oleh KRI bahwa kapal-kapal tersebut berada di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dan mereka tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan di wilayah tersebut, dan TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap semua pelaku pelanggaran di laut. Demikian. Sejauh ini yang dilakukan diplomasi kita dengan Cina menurut
Komisi 1 gimana, Mas Hanafi? Apakah memang kita sudah mengarah pada upaya penyelesaian gitu ya? Kemarin Pak Luhut Binsar dan Bu Retno dipanggil kembali oleh Pak Jokowi, Mas Hanafi. Ya, pertama harus dimulai dari sikap pemerintah sendiri, ya. Karena apapun kita mau membahas politik luar negeri, mau diplomasi dengan negara lain di luar kita ini, ujungnya itu adalah kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini itu kalau mau disuarakan itu harus tunggal narasinya. Jangan sampai nanti misalnya Bu Menlu, ayo kita rundingan dengan Cina, tetapi nanti menteri yang lain mengatakan udahlah dengan Cina kita baik-baik saja. Nah, ini kan sebuah pesan yang buruk bagi... Ya, Mas Hanafi melihat itu bahwa ada perbedaan statement antara masing-masing stakeholder ketika bicara Cina? Ada, itu semua yang terekam di media beberapa waktu yang lalu ketika ada kejadian yang pertama dan yang kedua kan. Gitu. Nah, sekarang saya kira sudah tidak usah mengangkat-ngangkat yang lama, tetapi ini jadi kejadian ketiga ini dan juga sikap Cina yang sudah terbuka ini, itu menjadi reminder buat kita untuk segera mengkonsolidasi pemerintah ini, semua stakeholder, semua menteri yang terkait, untuk kemudian mengajak Cina berunding secara serius, secara formal. Bilateral. Nah, terserah mau resmi, artinya terpublish, atau back channel, monggo saja. Yang penting urusan dengan Cina ini, overlap ini selesai. Bagusnya bilateral atau menggunakan ASEAN sebagai mediator? Dua-duanya dipakai. Tapi ASEAN itu seberapa peduli dengan masalah Laut Cina Selatan, Mas Hanafi? Karena ASEAN belum pernah berstatement juga soal ini. Belum pernah berstatement, tetapi yang mereka lakukan itu kan rundingan back channel, Mas. Ya, jadi memang tidak terpublish. Tapi bahwa ada negosiasi dan bahkan sebenarnya ada ketegangan diplomatik antara sikap ASEAN yang tunggal dengan Cina itu terjadi juga, walaupun memang tidak terpublish. Ini yang disebut. Ada ketegangan diplomatik antara Cina dengan ASEAN, gitu ya? Iya, tapi kan tidak terpublish. Apakah Cina melakukan trade yang sama dengan wilayah laut batas mereka yang berbatasan dengan Vietnam dan negara-negara lain, sama seperti Indonesia? Melakukan apa? Upaya yang sama, trade yang sama terhadap Indonesia. Kita nelayan mereka masuk, penetrasi ke dalam sama dengan perairan Vietnam dan sebagainya? Kalau Cina dengan negara-negara lain di ASEAN, problemnya lebih serius lagi karena jelas-jelas pulau yang diklaim di sekitar Laut Cina Selatan atau dotted line itu langsung berurusan dengan ZTI mereka. Ya. Jadi beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan yang lain. Kalau dengan kita ini sebenarnya kan masih selama ini masih tidak terungkap dan bisa dikatakan kita memang tidak berposisi menjadi bagian dari claimant state itu. Kalau negara lain kan sudah betul. Bukan hanya mereka melaut kemudian mengambil ikan, tapi memang jelas-jelas pulau yang mereka klaim itu langsung melanggar dengan perbatasan negara lain. Ya, jadi itulah kenapa kita memahami reaksi negara-negara itu seperti Filipina itu sudah keras dan mengambil jalur arbitrase. Gitu. Artinya ada pertemuan antara ASEAN dengan Cina tetapi back channel gitu ya? Betul. Ketegangan ada terjadi, belum selesaikan. Upaya Filipina untuk arbitrase internasional itu gimana, Mas? Ya, saya kalau melihat konstelasi global, kemudian perkembangan yang terkini mengenai Laut Cina Selatan ini, ya tentu apa yang dilakukan Filipina melalui jalur arbitrase ini mungkin akan menguntungkan Filipina hasilnya, ya. Walaupun apapun hasil dari arbitrase itu, saya kira juga pasti Cina tidak akan menyepakati, tidak akan menindaklanjuti. Apalagi dia menjadi salah satu negara permanent five yang punya hak veto. Tetapi kan legitimasi politik Cina, kalau katakanlah keputusan arbitrase itu berpihak kepada Filipina dan tidak akan diikuti oleh Cina, legitimasi politik Cina ini tentu akan semakin lama berkurang. Ya. Bahkan mungkin ini akan jadi presiden bagi negara-negara lain di ASEAN yang punya masalah dengan Cina di Laut Cina Selatan itu untuk melakukan hal yang sama. Kalau itu hasilnya sama, berpihak kepada negara-negara ASEAN ini yang punya klaim atas Laut Cina Selatan, maka kemudian pasti
ini tidak akan menguntungkan bagi China secara politik. Oke, baik, itu dia. Baik, Pak Arief, kekuatan kita sudah cukup Pak sejauh ini untuk di perairan Natuna untuk menjaga teritori kita dengan ya keisengan nelayan Cina ini Pak Arief? Ya, saya rasa kalau kita lihat sampai saat ini setiap hari ya secara reguler itu ada setidaknya paling sedikit itu 4 KRI yang berpatroli di wilayah perairan Natuna ya, dan itu tidak hanya terkonsentrasi di satu titik tetapi disebar di seluruh ZTE, dan ini tujuannya agar kita bisa melakukan tindakan dengan cepat ketika mendapatkan laporan ataupun mendapati kontak yang mencurigakan diduga kapal ikan asing. Demikian kami di TNI Angkatan Laut juga sangat berharap kita memiliki kemampuan surveillance ya yang lebih baik agar bisa melakukan tindakan yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, efektif juga dalam melakukan penindakan karena didukung oleh data intelijen yang akurat. Kalau dilihat kejadian penangkapan kapal ikan asing dari Cina ini berada pada jarak sekitar 160 sampai 170 nautical mile ya dari Pulau Natuna, dari Pulau Bunguran besar itu. Sehingga setidaknya kita membutuhkan ada surveillance udara yang bisa secara terus-menerus melihat perairan itu ya full 24 jam setiap harinya, yang nantinya bisa memberikan masukan kepada kapal-kapal KRI yang berada di perairan tersebut untuk segera ke lokasi yang dicurigai terjadi pelanggaran oleh kapal ikan asing. Apakah ada pantauan bahwa memang Cina sedang membangun kekuatan angkatan laut dipusatkan di dekat perairan Natuna, Pak? Ya, saya hanya membaca dari literatur-literatur yang banyak bisa ditemukan ya di online maupun di koran-koran itu. Saya membaca seperti itu bahwa ada banyak fasilitas militer yang dibangun di atas karang di perairan Spratly ya, Kepulauan Spratly ya. Oke, itu dilakukan. Itu secara kajian geopolitik dan pertahanan keamanan, bagaimana cara menyikapinya Pak Arief? Ketika sebuah negara bangun kekuatan perangnya di sana, khususnya kekuatan maritim, kekuatan laut. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita perlu untuk mengetahui apa yang ingin mereka lakukan itu dengan memiliki surveillance yang tepat ya di udara. Jadi kita juga belum tahu kemana arahnya dari pembangunan fasilitas militer tersebut, namun jaraknya kan semakin dekat gitu, sehingga kita perlu punya perhatian yang lebih serius terhadap perairan kita sendiri ya, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak kerap terjadi dan kita selalu bisa menindak pelanggaran-pelanggaran itu untuk menunjukkan kedaulatan dan kewibawaan kita di laut. Oke, baik. Mas Hanafi, Presiden, saya nggak tahu, mungkin saya nggak terpantau oleh saya. Apakah Presiden kita udah punya statement yang terang, benderang soal Laut Cina Selatan, selain memanggil para pembantunya? Belum. Harusnya bersikap nggak sekarang? Ya pasti bersikap. Nggak tahu nih. Tapi kondisinya kan gini, ini insiden ketiga selama tahun ini kan gitu ya. Malah sekarang di Sky News dan juga di di Reuters sudah ada ungkapan si namanya Chun Ying ini kan, juru bicara Kementerian Luar Negerinya Cina bahwa ada nelayan mereka yang tertembak kan, itu kan nggak tahu itu propaganda, tapi Pak Arief bilang nggak ada tuh laporannya dan sebagainya kan gitu. Apakah Presiden tetap harus manggil pembantunya? Sekarang udah bersikap aja gitu loh. Ya, menurut Mas Hanafi gimana? Presiden secara resmi itu bisa dilontarkan sendiri oleh beliau atau oleh Kemlu yang memang menjadi wakil pemerintah kan. Tapi begini, pertama menghadapi Cina itu bagi saya udahlah dicoret yang namanya opsi perang. Itu jelas saya kira bukan perintah konstitusi itu, karena kita kan konstitusi kita menciptakan perdamaian dunia. Kita perang itu saya kira udah itu opsi yang bukan opsi terakhir, tapi opsi yang memang tidak boleh terpikirkan. Nah, sehingga cara yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pertama itu law enforcement yang selama ini sudah dilakukan oleh Angkatan Laut kita maupun armada laut kita itu, karena setiap yang melanggar ke ZTE kita ini harus didekati dengan pendekatan hukum ya, sehingga memang betul apa yang dilakukan oleh Pak Arief dan teman-teman itu ditangkap, diproses hukum dan lain sebagainya. Nah, kedua, selain law enforcement, persoalan kedaulatan wilayah maritim kita ya, dalam hal ini dengan Cina, berhadapan dengan Cina, itu juga harus dipertegas sikapnya oleh pemerintah.
Boleh dengan Presiden mengatakan statement secara terbuka, tetapi biasanya ini juga dihitung implikasi politiknya. Kalau sudah Presiden, itu artinya berarti nanti justru meningkatkan intensitas konflik. Nah, sebaiknya kemudian yang mewakili pemerintah secara resmi sikapnya itu adalah misalnya Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri kemudian dia mengarahkan statement resmi Indonesia ini itu untuk mengajak Cina itu berunding secara bilateral mengenai kedaulatan wilayah maritim masing-masing negara. Kemarin yang ditanyakan ke Bu Retno gimana? Apa namanya pendekatan diplomasi yang akan dilakukan Bu Retno Marsudi sebagai wakil pemerintah? Ya, kalau memang Cina sudah membuat statement resmi, ya bukan hanya soal mereka punya provokasi nelayan yang tertembak, luka-luka. Satu lagi bahwa traditional fishing area gitu ya, wilayah tradisional nelayan Cina itu disampaikan juga di Sky News. Nah, terutama yang kedua itu traditional fishing right itu kan baseless, tidak ada basis legalnya, tidak ada basis legitimasinya. Sementara kita ini kuat, kita ini punya hukum laut internasional UNCLOS itu. Nah, sehingga itu yang kemudian harus diarahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk bicara dengan Cina berunding sampai selesai berunding itu. Kuncinya untuk selesai dengan Cina apa, Mas? Gitu, karena Filipina harus arbitrase, Malaysia sama Vietnam udah keras-kerasan, nggak selesai juga, Mas. Terus kuncinya selesai sama Cina apa ya? Saya kira pasti ada penyelesaian, ya itu tidak akan selesai kalau perang justru. Gitu. Saya kira mustahil kita ini mengambil opsi perang. Ya, walaupun mereka sedang bangun kekuatan perang di Spratly Island itu ya. Ya, banyak contoh saya kira bagaimana membendung ekspansi militer sebuah negara tidak dengan cara militer tapi dengan cara diplomatik gitu. Tapi beberapa ahli geopolitik itu ngomong gini, Mas, bahwa kalau sekarang perang itu nggak mungkin karena sejarah perang dunia kedua pun itu ketika negara-negara itu pada makmur. Kalau negara-negara lagi susah nggak ada perang itu. Ya, bisa juga perang kan juga salah satu instrumen untuk membangkitkan ekonomi yang lemah kan. Gitu ya. Tapi kan modalnya kan kenceng kan gitu. Modalnya harus besar, harus lagi oke dulu ekonomi. Yang dikhawatirkan bukan sekarang katanya. Ini tahun 2025 ke atas yang lebih dikhawatirkan. Karena pada saat itu ekonomi lagi bagus-bagusnya katanya kan gitu. Ya, tapi janganlah kita nggak berpikir sebagai warmonger ya. Betul. Oke, baik. Pak Arief, ada yang ingin diminta ke Komisi 1 atau ingin disampaikan Pak Arief? Silakan Pak Arief. Baik Pak, kami menyampaikan penghargaan kepada pemerintah yang terus mendukung upaya TNI di dalam mengamankan perairan Laut Cina, Laut Natuna ya Pak ya. Kami juga berharap supaya TNI diperkuat, terutama TNI Angkatan Laut ini diperkuat dengan kemampuan surveillance dan permajaan kapal-kapalnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan jauh lebih baik, jauh lebih efektif, dan jauh lebih efisien. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Itu bisa berbunyi Mas Hanafi ya? Ya, itu saya sambut permintaan Pak Arief yang terakhir tadi itu, terutama soal permajaan alutsista kapal-kapal. Betul. Hari ini, pagi siang nanti ini, kita mengundang Kemenq dan Bappenas untuk membicarakan keberpihakan politik anggaran untuk militer kita, terutama modernisasi alutsista. Siap. Nah, ini langsung dijawab Pak Arief. Itu langsung dijawab Pak. Mudah-mudahan bisa dipenuhi instrumen surveillance kita untuk bisa memantau sejauh mana kekuatan lawan kan gitu ya. Tapi perang dihindari Pak. Tapi kalau apa boleh buat itu nanti Mas Hanafi bisa setuju juga itu kan gitu. Baik, terima kasih Mas Hanafi sudah bersama kami. Pak Arief juga terima kasih banyak sudah bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, kita sudah bersama dengan Kolonel Laut Pelaut Arief Badrudin MMGT, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ranai, dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais. Ada yang ingin berkomentar silakan di line telepon 0213844545, 0213866712. Anda ingin komentar soal penyelesaian ini karena tadi disampaikan bahwa ini insiden ketiga di tahun ini betul. Pada 19 Maret 2016 kapal ikan milik Cina Kuaifei 178 masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. 3 kapal dilepas karena 2 kapal penjaga pantai Cina sengaja menyenggol kapal Indonesia. Kemudian 27 Mei 2016 KRI Oswald Siahaan 354 menangkap kapal Go Bayu di perairan Natuna sebanyak 8 awak ditahan dan proses hukum masih berjalan. Kemarin baru
17 Juni 2016, KRI Membonjol berhasil menangkap 1 kapal dengan 7 ABK dan Menlu Retno Marsudi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI kemarin menyatakan tidak ada awak kapal Cina yang terluka. Dalam penangkapan itu, tembakan peringatan TNI AL sesuai dengan prosedur penegakan hukum. Ketujuh awak tersebut tengah diproses di Pangkalan Angkatan Laut Ratnai Kepulauan Natuna. Peristiwa itu memicu protes pemerintah Cina. Di Reuters dikutip bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, Ahad lalu mengancam penembakan yang diklaim mengakibatkan 1 nelayan mereka tewas luka-luka. Sementara di Sky News dikabarkan, Chunying menuturkan nelayan mereka yang terluka kondisinya sudah stabil dan dipindahkan ke Pulau Hainan. Saya bersama dengan Pak Parlindungan Harahap di Bogor. Selamat pagi Pak Parlindungan. Assalamualaikum, Horas. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau saya rasa Pak, kita nggak ada niat untuk perang, tetapi kita jalan keluarnya putuskan hubungan diplomatik. Karena mereka hanya sandang, kita pangan. Selama ini kita dimasukin narkoba selalu dari Cina, merusak generasi bangsa ini. Ya. Dan yang kedua, mereka mengantarkan barang-barang busuk ke kita, produk lama tapi merek baru. Akhirnya kita semua, generasi muda, pada IQ otaknya rusak. Itu aja Pak. Baik. Hukum kita di mata internasional kuat. Baik, terima kasih Pak Parlindungan. Kemudian ada Pak Yori di Jakarta. Selamat pagi Pak Yori. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Yori. Ya, hubungan dengan Cina itu sangat penting. Tetapi mungkin juga salah paham ini mungkin perlu diluruskan. Itu kebijakan pemerintah mau pakai ahli hukum internasional itu sudah bagus, tapi angkatan laut kita juga harus tetap siaga 1 lah karena sepertinya yang membandel ini banyak dari Cina juga. Nah, kemudian juga mungkin itu satelit BRI itu bisa juga untuk monitor daerah-daerah yang banyak dimasuki sama nelayan Cina sebagai bukti lah ya, bahwa mereka tuh memang memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia gitu ya, karena mereka selalu menghindar kan. Tetapi apakah kalau mereka tidak mengakui ZEE Indonesia ini, ya mungkin pakar hukum internasional perlu dilibatkan untuk memastikan itu. Terima kasih. Kemudian Pak Nyoman Mastre di Gianyar, Bali. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Nyoman. Begini, hukum kita itu aja yang tegas. Kalau dia sudah melanggar, habisnya dia bisa. Apa sebab? Itu kan sudah aturan. Dia arogan. Kalau dia mau minta ampun dan segalanya, itu kan iming-iming. Saya tidak maunya negara Indonesia yang besar ini diditai, walaupun dia juga besar. Ya, ketegasan hukum atau hukum laut internasional itu Indonesia kan sudah paham. Ya. Kalau dia yang nggak paham, berarti dia memang pelanggar. Karena tidak mau memahami negara orang lain. Siap. Membela sih bisa, tapi salah atau apa dibela. Kalau bangsa Indonesia pertahankan sejengkal pun wilayah kita. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Nyoman Masre di Gianyar, Bali. Harapannya pemerintah pasti tahu harus melakukan apa dan bagaimana melakukan itu dan mengkomunikasi itu kepada masyarakat. Karena sekali lagi apa yang disampaikan Pak Nyoman mungkin dirasakan oleh masyarakat yang lain. Tidak ada satu jengkal pun wilayah darat dan laut Indonesia boleh dikuasai semena-mena oleh negara manapun, termasuk negara yang katanya sangat besar, yaitu Tiongkok. Tentu harapan ini diberikan kepada Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, yang harus mengambil sikap dengan segera, upaya diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kita akhiri Indonesia Menyapa. Saya Maulana Istarto. Selamat pagi.